dari santri untuk negeri. Menjadi mahasiswa yang beretika. Sebagai seorang mahasiswa, pendidikan kalian setinggi apapun, punya harta sebanyak apapun, punya jabatan setinggi apapun, tetap etikalah yang paling penting. Jangan seenaknya memperlakukan orang lain. Sopan santun tidak membuat harga dirimu turun. Kesuksesan harus tetap dijaga dengan sikap dan mental yang terbaik, yakni kemauan kita untuk terus belajar dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan hiwar, seberapa tahu sih kalian tentang etika bagi seorang mahasiswa? Di sini saya akan menyampaikan bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang beretika. Hal yang dilakukan oleh orang awam belum tentu layak dilakukan oleh seorang mahasiswa. Perlu diketahui, dimanapun kita menjalani kehidupan pasti ada yang namanya aturan, tata krama, etika yang bermacam-macam. Dan setiap tempat pasti juga memiliki etika, aturan, tata krama, moral yang berbeda-beda. Bisa jadi nih, etika yang kita terapkan di suatu daerah atau etika yang kita terapkan di suatu tempat berbeda dengan etika yang mau kita terapkan di tempat yang lain. Sama halnya seperti etika yang kita terapkan di Indonesia pasti berbeda jika kita terapkan di etika di Mesir. Contoh misalkan, kita bagi seorang laki-laki hendak melaksanakan sholat ibadah ke masjid, tapi kita menggunakan sarung untuk melaksanakan ibadah. Justru hal ini bakalan menjadi hal aneh bagi masyarakat Mesir. Kenapa? Karena kalau pandangan umum masyarakat Mesir, ketika kita sholat sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, sholat di masjid menggunakan sarung itu bakal menjadi aneh dalam pandangan orang Mesir, dikarenakan hal tersebut seperti kita habis melakukan hubungan. Belum tentu etika yang kita terapkan di suatu tempat itu layak bisa kita terapkan di suatu tempat yang lain. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi atau yang sering terkait dengan etika dan moral seperti satu, contoh dalam berpakaian. Contoh dalam berpakaian, kita sebagai seorang mahasiswa di Al-Azhar ini harus menyesuaikan dengan alam pendidikan kita. Contoh layaknya sebagaimana kita dalam menjaga sopan santun dalam berpakaian. Yang kedua, attitude atau sopan santun. Contohnya, dilarang merokok di jalan atau tertawa terbahak-bahak di kendaraan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada penumpang lainnya dan khususnya kepada masyarakat Mesir tersebut. Yang ketiga, ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang mengandung motif pelecehan, suku, ras, intimidasi fisik, dan psikologi. Intisari yang saya sampaikan dari etika dan moral, yang pertama, etika dan moral ini dibentuk dari faktor lingkungan. Oleh karena itu, untuk para mahasiswa dipantaskan untuk memilih lingkungan yang baik dan bagus agar tidak memiliki sifat buruk, khususnya buat etika dan moral, agar bisa menjaga nama baik Indonesia. Yang kedua, etika dan moral berimbas pada strofi atau berimbas pada pandangan yang merugikan nama baik Wafidin atau mahasiswa dan mahasiswi Indonesia secara khususnya. Yang ketiga, etika dan moral memiliki efek butterfly atau efek domino yang bisa menimbulkan permasalahan lain. Sekian dan terima kasih. Semoga edukasi yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk membentuk edukasi dan moral kita agar menjadi lebih baik untuk menjaga nama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.